Salah satu konsep sentral dalam marketing adalah branding. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang branding dan secara spesifik kita akan belajar tentang bagaimana membuat brand positioning. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode yang ke-11 ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun brand positioning statement yang terbaik untuk brand Anda. Tetapi kita akan mencoba mempelajari dari kasus perang sampo di Indonesia. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak perang sampo di Indonesia dan mari kita kupas dan analisa brand positioning dari berbagai merek shampoo di Indonesia. Pertama, saya ingin membahas apa itu brand positioning dan apa manfaatnya. Brand positioning sebetulnya bermanfaat untuk mensimplifikasi atau menyederhanakan konsep produk yang terlalu rumit. Seperti kita tahu, produk itu cenderung punya spesifikasi yang kompleks, sehingga kalau dikomunikasikan dalam media yang terbatas waktunya, akan kesulitan para pemasar untuk menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Karena itu, brand positioning ini adalah bentuk sederhana apa pesan yang ingin kita komunikasikan kepada target audience kita. Ini adalah peran sentral dari brand positioning. Ada sebuah formula brand positioning yang ingin saya share pada analisis episode ini. Saya selalu bilang bahwa positioning itu memiliki 5 elemen besar. Yang pertama adalah TM atau target market. Yang kedua adalah B atau brand. Yang ketiga adalah FOR atau frame of reference. Yang keempat adalah POD atau point of differentiation. Dan yang terakhir adalah RTB atau reason to believe. Ini adalah 5 komponen dari rumus brand positioning statement. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah target market. Target market ini adalah deskripsi dari orang yang ingin kita tuju melalui komunikasi merek yang kita lakukan. Dan profil dari orang tersebut bisa secara sederhana dalam bentuk demografi, yaitu usianya berapa, jenis kelaminnya, pekerjaannya, status sosialnya, dan sebagainya. Tetapi juga bisa kita melihat dari kebutuhan spesifik yang dia miliki. Mari kita lihat di kasus shampoo di Indonesia. Ada 3 kebutuhan besar kenapa orang Indonesia menggunakan shampoo dalam kesehariannya mereka. Yang pertama adalah apabila mereka memiliki masalah ketombe, sehingga muncullah produk shampoo anti ketombe. Kemudian yang kedua adalah hair fall atau rambut rontok, sehingga muncullah produk anti hair fall shampoo atau shampoo untuk rambut yang lebih kuat dan tidak mudah patah. Dan yang ketiga adalah rambut kusam atau dull, sehingga muncullah shampoo-shampoo yang membuat rambut kita tidak kusam dan cenderung lebih mengkilat dan bersinar. Inilah 3 kebutuhan dasar kenapa orang Indonesia membutuhkan shampoo. Mari kita beralih ke komponen yang kedua, yaitu brand. Brand itu sendiri harus memiliki sebuah nama, sehingga mudah dikenal dan mudah diingat. Brand itu sendiri kadang-kadang langsung merefleksikan produk yang ingin dikomunikasikan, karena sifatnya self-explanatory atau langsung menjelaskan produk apa itu. Atau kadang-kadang konsepnya abstrak. Mari kita lihat contoh-contohnya. Ini adalah berbagai merek shampoo yang ada di Indonesia. Di kategori anti-dandruff ada 2 brand yang kita kenal baik, yaitu Clear dan Head and Shoulders. Kalau kita lihat 2 brand ini sama-sama menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan anti ketombe. Clear itu artinya rambutnya bersih, bebas ketombe. Head and Shoulders seperti kita tahu adalah bagian tubuh kita yang paling banyak ketombenya. Seringkali dari rambut turun ke shoulder kita atau ke tubuh kita. Ini adalah 2 merek yang brandnya self-explanatory, sehingga orang ketika mendengar namanya langsung bisa ngeh bahwa ini adalah merek shampoo anti ketombe. Tetapi ada misalnya di kategori
Hair fall, ada 2 merek yang kita kenal baik di kategori ini, yaitu Dove misalnya dan Pantene. Seperti kita tahu, Dove and Pantene ini namanya tidak menggambarkan karakter produknya. Apa hubungannya Dove, sebuah jenis binatang, atau Pantene yang merupakan salah satu teknologi yang digunakan oleh shampoo ini terhadap pemahaman audiens terhadap anti hair fall. Tetapi 2 pendekatan ini, baik yang self-explanatory maupun yang abstrak, sah-sah saja asalkan brandnya dikomunikasikan dengan jelas manfaat dan fungsi khususnya. Kemudian di kategori yang ketiga untuk anti rambut kusam, seperti kita tahu ada 2 brand besar di sini, yaitu Sunsilk dan Rejoice. Brand-brand ini adalah brand-brand yang dimiliki oleh 2 pemain besar, yaitu Unilever dan Procter & Gamble. Dan 2 perusahaan FMCG besar ini menguasai 3 segmen shampoo di Indonesia. Dan mereka pun bersaing dengan merek masing-masing. Mari kita lihat bagaimana pertarungan mereka di 3 jenis kategori ini. Sebelumnya mari kita lihat dulu komponen ketiga dari brand positioning, yaitu yang disebut sebagai FOR atau Frame of Reference. FOR adalah kategori di mana brand kita bersaing. Dan kategori itu bisa secara general menggambarkan kategori produk, seperti misalnya shampoo, atau spesifik jenis shampoo tertentu. Misalnya kalau kita bilang bahwa sebuah merek A adalah sebuah merek shampoo, maka kita bilang bahwa ini adalah FOR-nya shampoo secara umum. Tetapi kalau kita bilang merek A adalah shampoo anti ketombe, maka specifically kita akan bilang bahwa frame of reference dari produk ini atau merek ini adalah di shampoo anti ketombe. Semakin spesifik, maka akan semakin jelas siapa kompetitor head to head kita di kategori spesifik tersebut. Semakin general, tentunya kita bersaing dengan lebih banyak pemain yang bermain di multi segmen atau bersaing di dalam berbagai kebutuhan rambut lainnya. Kalau kita secara spesifik bilang kategori kita adalah shampoo, ini dengan mudah dianggap sebagai frame of reference yang paling sederhana. Tetapi apabila kita menganut 3 segmen audience yang tadi kita bahas di depan, maka ada 3 frame of reference spesifik di kategori shampoo, yaitu anti-dandruff shampoo, anti-hair fall shampoo, dan shampoo for shiny and smooth hair. Mari kita bahas komponen berikutnya, yaitu POD atau Point of Differentiation. Point of Differentiation ini adalah hal-hal yang membuat sebuah merek berbeda dengan merek lainnya di FOR yang sama, atau hal-hal yang membuat dia unik dibandingkan dengan brand-brand lain atau merek-merek lain di kategori yang sama. Dan perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan ini bisa sifatnya fungsional, tetapi juga bisa sifatnya emosional. Dan kadang-kadang lebih banyak di industri shampoo di Indonesia kita melihat komunikasi dari keunikan lebih mengarah pada yang elemen emosional. Mari kita bahas apa yang terjadi di industri shampoo di Indonesia dilihat dari sudut pandang point of differentiation-nya. Seperti kita bahas di depan tadi, ada 2 merek di kategori anti-dandruff shampoo, yaitu Head and Shoulder dan Clear. Kalau kita perhatikan, Head and Shoulder lebih banyak mengusung POD atau diferensiasi dari sisi fungsional. Makanya Head and Shoulder bilang bahwa merek mereka adalah merek anti-dandruff terbaik, tetapi juga memiliki manfaat untuk membuat rambut dan kulit kepala menjadi lebih sehat. Yang tentunya berkaitan dengan fungsi anti-dandruff itu sendiri. Tetapi kalau kita lihat Clear, mereka justru fokus pada elemen emosionalnya, supaya tidak terlalu bertabrakan atau mirip dengan kompetitor langsungnya. Maka selain berbicara tentang fungsional anti-dandruff yang sama dengan Head and Shoulder, Clear juga berbicara elemen emosionalnya, yaitu dari sisi keyword resilience. Mereka bilang bahwa resilience itu adalah ciri khas dari orang-orang yang menggunakan Clear. Tentunya resilience ini kurang lebih mirip dengan rambut yang lebih
sehat atau rambut yang lebih kuat, tetapi diangkat ke elemen emosional yang lebih tinggi, yaitu resilience dari sisi mindset dan semangat. Karena itu mereka menggunakan brand ambassador, misalnya Cristiano Ronaldo, untuk menggambarkan bagaimana seorang atlet seperti Cristiano menggunakan resilience-nya untuk bisa berprestasi. Kita juga melihat di satu kategori lain, yaitu di kategori di mana Dove dan Pantene bersaing. Ini adalah kategori yang juga cukup besar di pasar sampo di Indonesia. Kalau kita perhatikan, dua-duanya mengusung elemen fungsional dan emosional yang sama. Di sisi elemen fungsional, kita lihat bahwa Dove berbicara tentang nutrisi rambut atau rambut yang kuat. Fungsi penting nutrisi untuk rambut untuk membuat rambut lebih kokoh. Sedangkan Pantene juga berbicara hal yang sama, yaitu dari sisi nutrisi rambut dan juga rambut yang lebih kuat. Uniknya, kedua merek ini juga mengusung tema yang kurang lebih mirip dari sisi emosional, di mana Dove berbicara tentang self-esteem atau kepercayaan diri, di mana ketika rambut kuat maka wanita akan lebih percaya diri, dengan tagline yang mereka gunakan atau campaign yang mereka gunakan yaitu rambut aku, kata aku. Sedangkan Pantene juga menggunakan angle yang sama, di mana mereka menggunakan keyword confidence, yang kurang lebih mirip dengan self-esteem. Tetapi hanya berbeda dari sisi campaign atau tagline di mana mereka menggunakan rambut tanpa batas. Lantas apabila point of differentiation-nya terlalu mirip, Anda pasti bertanya-tanya, apa bedanya? Kenapa disebut diferensiasi? Seringkali di kategori-kategori yang cukup padat dengan pemain-pemain yang sama kuat, memang POD itu sulit sekali dipenuhi. Seringkali kita tidak bisa berbeda terlalu jauh dengan head-to-head kompetitor kita. Karena toh pasarnya sudah sangat spesifik dan brand tempat kita bersaing memiliki semua kekuatan baik finansial maupun kekuatan secara kemampuan pemasaran. Tetapi kita tetap masih bisa membedakan melalui komponen yang kelima. Yang terakhir tapi tidak kalah penting, yaitu yang disebut sebagai reason to believe atau RTB. Ini adalah komponen terakhir yang sifatnya membuktikan diferensiasi yang kita klaim di depan tadi. Apabila kita mengklaim bahwa ini adalah nutrisi yang terbaik untuk rambut, atau kita mengklaim bahwa ini adalah anti-dandruff shampoo terbaik di Indonesia, maka kita harus memiliki bukti yang bisa membackup klaim tersebut. Bukti itu bisa dalam bentuk science atau expert yang bilang seperti itu, atau justru dari testimoni atau review dari pengguna shampoo itu sendiri. Mari kita lihat bagaimana Head and Shoulders dan Clear misalnya mencoba membuktikan klaim yang mereka buat. Head and Shoulders misalnya bilang bahwa mereka adalah number one anti-dandruff shampoo in the world. Sampo anti ketombe terbaik atau nomor 1 di dunia. Sedangkan Clear tidak mau kalah juga bilang bahwa mereka adalah shampoo anti-dandruff nomor 1 tapi di Indonesia. Bukan di dunia, tapi di Indonesia, dan ini cukup relevan karena kita berbicara pasar Indonesia. Head and Shoulders bilang bahwa mereka 5 kali lebih powerful dari shampoo lainnya di lini produk yang tidak sama di anti-dandruff. Sedangkan Clear bilang bahwa mereka menggunakan teknologi anti-dandruff yang terbaik. Kemudian Head and Shoulders juga membuat, kalau kita lihat di websitenya, berbagai tips dan trik bagaimana kita menjaga supaya rambut kita sehat dan bebas ketombe. Sedangkan Clear menggunakan angle resilience seperti yang tadi kita bahas, dan kemudian membuat campaign brand activation yang disebut sebagai Resilience Challenge. Ini adalah cara secara taktikal bagaimana kedua brand ini mencoba mendiferensiasi diri mereka, meskipun sebenarnya point of differentiation-nya kurang lebih sama dan tidak jauh berbeda. Ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari sisi reason to believe. Saya ingin mencoba memberikan satu contoh lagi di kategori yang dimana Dove dan Pantene bermain, yaitu untuk rambut kuat atau rambut kokoh atau anti hair fall kategori. Di kategori ini misalnya, Dove menggunakan reason to believe
yang sama kurang lebih dengan Pantene ketika berbicara formulasi dan fortifikasi. Tetapi mereka menggunakan teknologi yang berbeda, atau setidaknya teknologi itu di-brand atau dibuat mereknya secara berbeda. Dove misalnya menggunakan teknologi yang mereka sebut sebagai Nutri Serum. Sedangkan Pantene menggunakan teknologi yang mereka sebut sebagai provitamin, kolagen, dan biotin. Ini tentunya adalah merek-merek dagang atau istilah-istilah yang mereka buat untuk membuat konsumen atau audiens mereka lebih teryakinkan dari effectiveness atau kegunaan dari teknologi ini. Kemudian mereka juga sama-sama melakukan aktivasi yang sama untuk membuktikan angle kepercayaan diri yang tadi kita bahas sama-sama digunakan oleh dua merek ini. Misalnya Dove secara taktikal mencoba mendiferensiasi dengan membuat satu campaign atau aktivasi yang disebut sebagai self-esteem project. Sedangkan Pantene menggunakan campaign komunikasi rambut tanpa batas. Dan ini adalah dua elemen activation yang berbeda secara taktikal meskipun sama-sama berbicara tentang kepercayaan diri. Mudah-mudahan para marketer sekalian bisa memahami pentingnya untuk berbeda dari sisi positioning. Semakin berbeda kita dan semakin kita bisa membuktikan perbedaan tersebut dibandingkan dengan merek yang paling mirip dengan kita, maka marketing kita bisa dijamin akan berhasil. Tentunya di beberapa kategori, kemiripan-kemiripan itu tidak bisa dihindari. Karena itu kita mencoba menjadi berbeda, tidak secara strategis, tetapi kita mencoba berbeda secara taktikal. Silahkan digunakan framework ini untuk menganalisa kekuatan dari merek yang Anda miliki ketika bersaing dengan merek-merek yang merupakan head-to-head kompetitor Anda. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.